Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sastika, NIM 105190100. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal UAS dengan mata kuliah Kebijakan Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Ananda Putri Rohima, Esos MAP. Baiklah, langsung saja. Jelaskan menurut saudara bagaimana masalah publik dirumuskan. Menurut saya, perumusan masalah merupakan aktivitas yang amat penting dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, akan berpengaruh terhadap langkah-langkah berikutnya. Agar masalah kebijakan publik dirumuskan secara benar, maka perlu menempuh tahap-tahap perumusan masalah yang mencakup 4 submetode perumusan masalah. Adapun tahapan perumusan masalah yaitu: yang pertama, pikirkan mengapa gejala dianggap sebagai masalah. Yang kedua, tetapkan batasan masalah yang akan dipecahkan. Yang ketiga, kumpulkan fakta dan informasi sehubungan dengan masalah yang ditetapkan. Yang keempat, rumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Yang kelima, identifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi. Yang keenam, tunjukkan biaya dan manfaat masalah yang hendak diatasi. Yang ketujuh, rumuskan masalah kebijakannya dengan baik. Beberapa akar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan. Yang kedua, jelaskan bagaimana proses formulasi kebijakan sektor publik, baik dari model, pendekatan, dan mekanismenya. Proses formulasi kebijakan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan atau program dalam pencapaian suatu tujuan sebagian besar bersumber dari ketidaksempurnaan pengelolaan pada tahap formulasinya. Dalam fase formulasi kebijakan publik, realitas politik yang melingkupi proses perumusan kebijakan publik tidak boleh lepas dari fokus kajiannya. Model formulasi kebijakan publik salah satunya adalah model rasional komprehensif. Ini didasarkan atas teori ekonomi atau konsep manusia ekonomi. Model rasional komprehensif menekankan pada pembuatan keputusan yang rasional dengan bermodalkan pada komprehensivitas informasi dan keahlian pembuatan keputusan. Yang kedua, teori inkrementalisme. Yang ketiga, teori pengamatan terpadu. Yang keempat, modal institusional. Yang kelima, model sistem politik. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmaul Husna, NIM 105190476. Jelaskan konsep analisis sektor kebijakan publik. Kebijakan publik mengacu pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentang bagaimana menjalankan masyarakat secara umum. Cakupan kebijakan publik sangat besar dan mencakup segala sesuatu, mulai dari pajak hingga pendidikan, regulasi industri, perawatan kesehatan, hiburan, dan lain-lain. Jelaskan apa yang dilakukan jika kebijakan publik tidak dapat diterapkan. Dalam perumusan kebijakan publik, semakin meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, dapat dikatakan semakin besar perhatian masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah kebijakan yang hadir di sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Adawiyah, NIM 105190115, kelas IP 5D, UAS Kebijakan Sektor Publik. Baiklah, saya akan menjelaskan soal UAS nomor 5, yaitu jelaskan mekanisme penyusunan alternatif kebijakan sektor publik. Tahapan pembuatan kebijakan: yang pertama, penyusunan agenda, sebuah fase dan proses untuk
yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Nomor 2, yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, legitimasi kebijakan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Yang keempat yaitu evaluasi, merupakan suatu kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi, dan dampaknya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.